Halo, perkenalkan nama saya Valerian Alvarez dengan NIM E1111241043. Saya akan menjelaskan kasus prasangka yang terjadi di luar Indonesia, tepatnya di Amerika Serikat, yaitu prasangka terhadap orang Asia. Nah, di dalam video ini saya akan membahas salah satu contoh kasus prasangka yang terjadi di luar Indonesia, yaitu meningkatnya prasangka dan diskriminasi terhadap masyarakat keturunan Asia di Amerika Serikat selama masa awal pandemi COVID-19. Jadi ketika virus mulai menyebar pada tahun 2020, pada saat itu muncul ketakutan besar di masyarakat, dan ketakutan ini kemudian berubah menjadi prasangka yang diarahkan kepada orang Asia, ya, terutama mereka yang terlihat seperti berasal dari China. Nah, banyak orang Asia di Amerika itu mengalami pelecehan verbal, kemudian dipanggil dengan kata-kata kasar, diberi stigma sebagai pembawa virus, bahkan ada yang menjadi korban kekerasan fisik. Nah, jadi tempat-tempat umum seperti ya misalnya transportasi publik, kemudian toko, dan lingkungan kerja itu menjadi ruang di mana mereka sering dikucilkan atau diperlakukan secara tidak adil hanya karena ya penampilan fisik mereka seperti itu. Nah, kemudian prasangka ini tidak muncul begitu saja, of course. Jadi ada beberapa penyebab yang kemudian saling berkaitan. Pertama adalah tentu saja rasa takut dan kecemasan yang membuat orang mencari pihak yang kemudian bisa disalahkan. Nah, kemudian dalam situasi krisis, masyarakat sering mencari yang namanya kambing hitam, dan pada saat itu kelompok Asia menjadi sasaran empuk. Nah, kedua adalah kurangnya informasi yang akurat. Jadi serta penyebaran rumor. Kemudian ada teori konspirasi dan berita palsu yang semakin memperkuat stereotip negatif. Nah, yang ketiga adalah pengaruh stereotip lama, seperti anggapan bahwa orang Asia adalah orang asing yang tidak sepenuhnya itu dianggap sebagai bagian dari masyarakat Amerika. Seperti itu. Nah, stereotip inilah kemudian yang sudah ada sejak lama, sehingga ketika terjadi krisis, prasangka itu dengan cepat muncul kembali. Nah, selain itu, pernyataan publik yang tidak sensitif dari berbagai tokoh politik itu menghubungkan virus dengan etnis atau kemudian negara tertentu, ikut memperburuk sikap masyarakat karena memberikan legitimasi terhadap prasangka tersebut. Nah, jadi untuk mengurangi prasangka seperti ini ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Ya, yang pertama adalah tentunya edukasi terhadap publik. Nah, yang jelas dan berbasis fakta. Jadi edukasinya harus jelas dan berbasis fakta. Nah, sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi palsu. Nah, kedua, penting untuk menciptakan kontak positif antar kelompok. Jadi misalnya melalui kegiatan komunitas, kerjasama lintas budaya, atau program-program kampanye publik yang menampilkan cerita-cerita positif tentang masyarakat Asia di Amerika. Nah, jadi kontak yang positif dapat mengurangi rasa takut dan meningkatkan empati. Kemudian yang ketiga adalah perlu adanya kampanye media yang fokus pada persatuan dan solidaritas. Jadi bukan pada perbedaan atau penyalahgunaan stereotip. Nah, media sangat berperan penting dalam hal ini, dalam membentuk opini publik, sehingga representasi yang adil dan manusiawi itu sangat penting. Selain itu, pemerintah juga harus menegakkan hukum secara tegas terhadap tindakan rasial dan kekerasan, agar perilaku mendapatkan ya konsekuensi dan korban mendapatkan perlindungan seperti itu. Nah, dari kasus ini kita bisa belajar bahwa prasangka itu bukan hanya persoalan individu, tetapi juga hasil dari faktor sosial, kemudian faktor politik dan budaya. Jadi ada tiga faktor penting. Dengan memahami penyebabnya, kita bisa lebih bijak ya dalam menghadapi perbedaan dan mencegah munculnya prasangka yang merugikan kelompok tertentu. Harapannya melalui empati, edukasi, dan kerjasama, masyarakat dimanapun dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, inklusif, dan bebas dari yang namanya diskriminasi. Mungkin sekian dari saya tentang materi prasangka. Terima kasih.